Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan tugas presentasi UAS basis data dan kami beranggota kelompok 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Ariel Gifari NRP 16 2022-021. Saya Emma Fani Nugraha, NRP 162021-033. Jadi di sini latar belakang dari studi kasus ini adalah dari database yang akan dirancang untuk perguruan tinggi yang memiliki tujuan untuk memantau kemajuan siswa sepanjang program studi mereka. Informasi ini melibatkan detail tentang modul yang diambil siswa, termasuk modul prasyarat, modul wajib, pemimpin modul, staf pengajar, dan departemen terkait dengan adanya database ini. Diharapkan pengelolaan dan pemantauan program studi dapat dilakukan lebih efektif, memberikan dukungan yang lebih baik bagi perkembangan akademis siswa di perguruan tinggi. Kemudian ada dasar teori, yaitu yang pertama ada model relasional. Model relasional dapat diterapkan untuk menyajikan hubungan antar entitas dalam bentuk tabel. Beberapa entitas utama dalam studi kasus ini melibatkan modul, dosen, mahasiswa, dan gelar. Kemudian ada Entity Relationship Diagram atau IRD, yaitu chain diagram atau entity relationship diagram dan Crowfoot diagram digunakan sebagai alat visual untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam basis data. Kita dapat dengan jelas melihat jenis hubungan antar entitas serta arahnya, memberikan landasan teoritis untuk pemodelan hubungan dalam database relasional berdasarkan studi kasus yang diberikan. Kemudian ada DBML atau Database Markup Language. DBML adalah bahasa markup untuk mendefinisikan skema basis data. Dengan sintak yang deskriptif, DBML membantu mendokumentasikan dan merencanakan struktur basis data. Dan yang kemudian ada SQL atau Structure Query Language adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data relasional. Dalam konteks studi kasus ini, kita dapat menggunakan SQL untuk membuat tabel, mengaitkan foreign key, dan melakukan query terhadap data. Query tersebut dapat berupa update, delete, insert, join, dan masih banyak lagi. Bukan nama nih. Kemudian ada studi kasusnya. Itu yang pertama, sebuah database akan dirancang bagi perguruan tinggi untuk memantau kemajuan siswa sepanjang program studi mereka. Yang kedua, ada para siswa membaca untuk mendapatkan gelar seperti BA, BA, HONS, MSc, dan lain-lain dalam kerangka sistem modular. Yang ketiga, perguruan tinggi menyediakan sejumlah modul. Masing-masing modul ditandai dengan kode, judul, nilai kredit, pemimpin modul, staf pengajar, dan departemen asalnya. Kemudian yang keempat ada sebuah modul dikoordinasikan oleh seorang pemimpin modul yang berbagi tugas mengajar dengan satu atau lebih dosen. Yang kelima, ada seorang dosen boleh mengajar dan menjadi pemimpin modul lebih dari satu modul. Yang keenam, siswa bebas memilih modul apapun yang mereka inginkan, tetapi aturan berikut harus diperhatikan, yaitu beberapa modul memerlukan modul prasyarat dan beberapa program gelar memiliki modul wajib. Kemudian yang ketujuh, ada basis data. Juga berisi beberapa informasi tentang siswa termasuk nomor, nama, alamat, gelar yang mereka baca, dan kinerja mereka sebelumnya, yaitu yang diambil dan hasil ujian. Selanjutnya analisis yang pertama ada entitas dan atributnya. Jadi dari analisis kami tentang studi kasus ini, yang pertama entitas yang kita dapat adalah mahasiswa dengan atribut NIM mahasiswa itu sebagai primary key, nama, alamat, nomor HP, nama gelar, dan riwayat prestasi. Yang kedua ada gelar, lalu entitasnya kode gelar sebagai primary key, nama gelar. Lalu ketiga ada modul yang memiliki atribut kode modul sebagai primary key, lalu judul modul, pemimpin modul, dan pengajar. Lalu yang terakhir ada dosen dengan atribut
NIP dosen sebagai primary key, lalu dengan nama dosen dan departemen. Lalu di sini ada relasi, jadi relasi yang kita dapatkan adalah modul versus dosen adalah many to many, yang artinya banyak modul bisa diambil banyak dosen. Ini merupakan relasi mengajar. Yang kedua ada gelar versus modul, yaitu one to many, yang artinya satu gelar bisa diambil banyak modul. Yang ketiga ada dosen vs modul, one to one, satu to satu, relasi pemimpin modul. Yang keempat ada mahasiswa versus modul, many to many juga. Mahasiswa bisa mengambil banyak modul. Selanjutnya penjelasan dari ini. Dari pertama modul. Modul adalah entitas yang mewakili unit pembelajaran di perguruan tinggi. Modul memiliki prasyarat. Modul memiliki atribut kode modul, judul modul, pemimpin modul, pengajar. Lalu ada gelar juga. Gelar adalah entitas tingkat pendidikan yang dicapai oleh mahasiswa. Gelar juga memiliki atribut kode gelar dan nama gelar. Lalu ada dosen. Dosen adalah entitas pengajar yang ada di perguruan tinggi. Dosen memiliki atribut NIP dosen, nama dosen, dan departemen. Lalu ada mahasiswa. Mahasiswa adalah entitas yang terdaftar di perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki atribut NIM mahasiswa, nama, alamat, nomor HP, nama gelar, dan riwayat prestasi. Lalu ada dosen underscore modul. Ini adalah many to many dari dosen dan modul. Jadi dosen underscore modul adalah relasi dari many to many antara modul dan dosen. Dosen modul memiliki foreign key dari dosen modul, yaitu NIP dosen dan kode gelar yang menghasilkan atribut peran. Lalu di sini ada mahasiswa underscore modul atau mahasiswa modul yang hasil dari many to many dari mahasiswa ke modul yang menghasilkan atribut nilai. Selanjutnya ada diagram chain. Jadi di sini diagram chain-nya yang pertama ada modul. Modul di sini memiliki atribut pemimpin modul, kode modul, pengajar, dan judul modul. Dan modul juga memiliki prasyarat atau bisa kita bilang di sini ada unirinya ya. Jadi modul memiliki prasyarat, lalu modul kegelar adalah one to many, gelar bisa memiliki banyak modul. Jadi di sini gelar ada kode gelar dan nama gelar. Lalu di sini juga ada many to many dari modul ke dosen dan menghasilkan entitas atau yaitu dosen underscore modul yang menghasilkan NIP dari primary key dari dosen dan modul, kode modul dan NIP dosen, dan menghasilkan entitas yang bernama peran. Lalu di kanan ada modul underscore mahasiswa. Ini juga sama hasil dari many to many dari modul dan mahasiswa yang menghasilkan entitas nilai. Selanjutnya ada Crowfoot. Di sini Crowfootnya sama seperti tadi lah ya, di mana modul memiliki PK, judul modul, pemimpin modul, pengajar, dan ada prasyaratnya juga. Lalu ada gelar. Di sini juga ada hasil many to many dari modul dan mahasiswa, dosen dan modul. Baik, selanjutnya. Kemudian ada DBML-nya. Yang pertama ada insert, ada update, ada delete. Di insert ini kita mengetikkan di MySQL-nya yaitu insert into mahasiswa values dengan NIM mahasiswa, kemudian nama, alamat, nomor telepon, nama gelar, dan nama prestasi. Kemudian untuk di update-nya itu kita mengetikkan untuk update itu untuk mengupdate isi dalam tabel tersebut dengan mengetikkan update tabelnya apa mahasiswa, kemudian set nama prestasi, penahan,
where nama Sandy. Kemudian ada delete. Delete itu untuk menghapus isi tabel tertentu yang kita ketikkan sebagai delete from mahasiswa where name mahasiswa yang NIM-nya 16.20.25.055. Kemudian ada basic query, yaitu menampilkan seluruh data mahasiswa dengan NIM-nya 16.20.25.044. Dengan query-nya kita ketikkan select bintang from mahasiswa where NIM underscore mahasiswa NIM-nya 16.20.25.033. Maka muncullah NIM mahasiswa, mereka muncullah nama yang NIM mahasiswanya 16.20.25.044. Kemudian ada menampilkan data NIP dosen dan departemen dari tabel dosen. Untuk query-nya kita ketikkan select NIP underscore dosen, departemen, from itu dari tabel mana? Dari tabel dosen. Kemudian menampilkan judul modul, pemimpin modul, pengajar. Dari tabel modul, di mana kode modulnya yaitu M03. Yang mana query-nya kita ketikkan select judul modul, pemimpin modul, pengajar, from, modul, where, kode modulnya tadi kan yang kita minta itu M03. Maka yang muncul hanya adalah judul modulnya kimia, pemimpin modulnya itu Arif Alfiandri SE, kemudian pengajarnya Denny Farabi. Kemudian ada advanced query, yaitu menampilkan nama, alamat, nama dosen, yang mana kode modulnya adalah M01. Untuk query-nya, kita ketikkan itu select mahasiswa dot nama. Mahasiswa itu dari tabel, dan nama itu dari si tabel si mahasiswa. Lanjut ke mahasiswa dot alamat, begitu juga sama seperti mahasiswa nama, dosen dot nama dosen from mahasiswa. Kita pakai inner join untuk menggabungkannya, itu inner join mahasiswa dot underscore modul on mahasiswa dot nim underscore mahasiswa sama dengan mahasiswa underscore modul dot nim underscore mahasiswa. Kemudian kita inner join lagi dengan modul on mahasiswa underscore modul dot kode underscore modul sama dengan modul dot kode modul. Kemudian kita inner joinkan lagi dengan dosen modul on kode modul sama dengan dosen underscore modul dot kode underscore modul. Kemudian kita inner joinkan lagi dengan dosen, itu inner join dosen on dosen underscore modul dot nip underscore dosen sama dengan dosen dot nip underscore dosen. Kemudian kita where-kan di modul dot kode modul underscore modul M01, maka muncullah nama alamat dosen yang kita inginkan tadi. Kemudian yang kedua itu menampilkan nama, alamat, nama prestasi, nama gelar, yang kode gelarnya G02. Yang query-nya kita ketikkan itu select mahasiswa.nama, mahasiswa.alamat, mahasiswa.nama underscore prestasi, kemudian gelar dot nama gelar, from mahasiswa, kita inner join, mahasiswa underscore modul, on mahasiswa dot nim underscore nama mahasiswa sama dengan mahasiswa underscore modul dot nim underscore mahasiswa. Kemudian kita inner joinkan lagi, inner join modul on mahasiswa underscore modul dot kode underscore modul sama dengan modul dot kode underscore modul. Kita inner joinkan lagi, inner join gelar on modul dot kode underscore gelar sama dengan gelar dot kode underscore gelar. Kemudian kita warkan gelar dot kode underscore gelar sesuai yang kita inginkan. Itu kode gelarnya berapa, G02, maka muncullah nama, alamat, prestasi, dan nama gelar dari gelar yang kita inginkan tadi. Kemudian yang terakhir ada menampilkan NIM, nama, nama gelar, yang nama gelarnya sarjana. Kita untuk query-nya kita ketikkan select mahasiswa.nim underscore nama, mahasiswa.nama, terus mahasiswa dot nama underscore gelar
from mahasiswa inner join mahasiswa underscore modul on mahasiswa dot nim underscore mahasiswa sama dengan mahasiswa underscore modul dot nim underscore mahasiswa. Kita inner join modul on mahasiswa underscore modul dot kode underscore modul sama dengan modul dot kode underscore modul. Kemudian kita where mahasiswa dot nama underscore gelar yang kita ingin cari apa, yaitu sarjana desain, maka muncullah nim mahasiswa, nama, dan nama gelarnya yaitu sarjana desain. Baik, jadi di sini saya akan melakukan demo program dari database yang kami buat. Jadi di sini kami membuat beberapa tabel, yaitu ada tabel modul, tabel mahasiswa, ada juga tabel gelar, lalu ada tabel dosen, lalu ada tabel dari many to many, yaitu tabel dosen underscore modul, ada juga mahasiswa underscore modul. Ya, jadi yang pertama gimana ya? Jadi sini sudah di insert ya, sudah ada ini. Jadi misalnya kita mau insert lagi gitu misalnya. Oh enggak. Jadi di sini sudah tertera semua ya tabelnya. Jadi di sini kita akan yang pertama kita akan update dulu ya. Jadi di sini update adalah dengan cara update. Misalnya kita ingin mengganti mahasiswa ya. Update mahasiswa set. Jadi di sini kita cari dulu apa yang ingin di update ya. Misalnya kita akan update dari mahasiswa ini nama prestasinya. Jadi update mahasiswa set nama prestasi sama dengan, jangan lupa pakai kutip, panahan where Afgan, where nama sama dengan misalnya Afgan Fajar. Jadi di sini dari tabel mahasiswa sendiri dari Afgan Fajar akan terubah dari tadinya itu pencak silat menjadi panahan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke query basic ya, mana query basic ini kita bisa men-select dari tabel manapun. Jadi kita tuh bisa men-select, kita bisa memilih apa yang mau di-select, misal 1 atau 2 gitu. Jadi misalnya kita ingin men-select dari tabel mahasiswa, kita ambil dari NIM-nya. Jadi yang akan muncul akan 1 doang. Misal contohnya seperti ini. Select bintang from mahasiswa where NIM underscore mahasiswa sama dengan 16 2022 2025 001. Oh sorry, tipe
16/2025/01. Jadi yang akan muncul adalah NIM dari mahasiswa, yaitu Afgan Fajar ya, 16/2025/001. Selanjutnya misalnya kita bisa memilih dua dua tabel saja gitu untuk diselect. Misalnya kita pilih mahasiswa lagi, jadi seperti select bintang from mahasiswa. Sorry. Jadi seperti select mahasiswa. Ulang. Selanjutnya kita akan mengambil dari tabel mahasiswa, tapi yang ditampilkan hanya NIM dan nama misalnya. Jadi kita bisa menggunakan query select select NIM mahasiswa, koma, nama from mahasiswa. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari tabel NIM dari tabel mahasiswa yang berdasarkan NIM dan namanya saja. Oke, selanjutnya untuk advanced query kita di sini menggunakan join ya, seperti inner join, kan ada 3 macam, ada inner join, right join, left join. Tapi di sini kita akan menggunakan inner join. Sebagai contohnya, saya akan menampilkan NIM, nama gelar, yang nama gelarnya itu sarjana desain. Ya, dimana kita harus menggabungkan antara dua database ya. Jadi kita harus menggabungkan dari primary key mereka. Misalnya di sini pertama kita select mahasiswa.nim, yang artinya kita akan menampilkan NIM mahasiswa. Lalu yang kedua mahasiswa.nama, kita akan memberikan nama mahasiswa. Yang ketiga ada mahasiswa.nama underscore gelar. Selanjutnya ada mahasiswa.nama underscore gelar. Dari tabel mahasiswa kita akan inner join-kannya. Yang pertama dari mahasiswa underscore modul, karena dia ada di ujung ya. Jadi kita akan join mahasiswa modul ini ke mahasiswa. Jadi mahasiswa.nim underscore mahasiswa. Jadi kita menggabungkan antara dari tabel mahasiswa modul ke tabel mahasiswa berdasarkan primary key dari NIM mahasiswanya. Selanjutnya kita akan melakukan in sama habis on sama dengan mahasiswa underscore modul dot name mahasiswa. Jadi di mahasiswa modul dan mahasiswa ini memiliki primary key dan foreign key NIM mahasiswa. Selanjutnya kita inner join-kan lagi. Kita akan inner join ke modul dari tabel mahasiswa modul, kita akan joinkan ke modul on mahasiswa underscore modul dot kode gelar kode modul.
Jadi di sini kita akan menggabungkan ke tabel modul dengan dari kode modulnya dari primary key, foreign key dari kode modul underscore modul where dimana mahasiswa dot nama underscore gelar, nama gelarnya itu adalah misalnya sarjana desain. Nah, jadi di sini kita menampilkan NIM, nama dan nama gelar mahasiswa yang dari sarjana desain. Sekian live coding atau demo program dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.